Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisman Sabir, SPD MPD dengan nomor NIDN 1023039103. Saya merupakan salah satu dosen pendidikan kewarganegaraan pada program studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Marabungo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan perkuliahan mengenai materi integrasi nasional dengan kode mata kuliah 22 MMB 003. Bobot SKS 2 SKS terdapat pada semester 2. Adapun deskripsi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan membahas dan mendalami tentang pengetahuan dan pengalaman belajar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia, memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 12. Pertama, mahasiswa mampu memahami urgensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis teori-teori terbentuknya negara dan hakikat munculnya negara. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh identitas dan integralitas bangsa. Keempat, mahasiswa dapat menganalisis hak dan kewajiban warga negara. Kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama. Keenam, mahasiswa mampu mengimplementasikan peraturan dalam konstitusi dan pemahaman terhadap korupsi melalui Undang-Undang Tipikor. Ketujuh, mahasiswa mampu bersikap dan mempertahankan tantangan maupun hambatan konstitusi. Kedelapan, mampu menjelaskan pengertian HAM yang benar. Kesembilan, mahasiswa mampu melaksanakan dan memahami pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kesepuluh, mahasiswa memahami dan mempraktekkan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesebelas, mahasiswa memahami dan memiliki cara pandang satu kesatuan NKRI. Ke-12, mahasiswa memahami dan memiliki kesadaran untuk melanjutkan pembangunan. Adapun materi saya selama satu semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ada 16 kali pertemuan. Di pertemuan pertama, perkenalan diri dan penjelasan RPS serta kontrak perkuliahan. Pertemuan kedua, hakikat negara. Pertemuan ketiga, materinya tentang negara, hukum, dan konstitusi. Pertemuan keempat, integrasi nasional. Pertemuan kelima, pengertian warga negara, hak dan kewajiban. Pertemuan keenam, mengimplementasikan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama. Pertemuan ketujuh, konstitusi dan undang-undang tipikor. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9, tantangan maupun hambatan konstitusi. Pertemuan ke-10, HAM atau hak asasi manusia. Pertemuan ke-11, demokrasi Indonesia. Pertemuan ke-12, hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia. Pertemuan ke-13, penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Pertemuan ke-14, wawasan Nusantara. Pertemuan ke-15, ketahanan nasional. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Adapun metode perkuliahan yang saya pakai untuk materi integrasi nasional, pertama inquiry, diskusi, dan ceramah, yaitu melalui pendekatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Media pembelajaran yang digunakan dalam materi ini mengenai modul dan diktat. Modul dan diktat ini akan di-share oleh dosen kepada mahasiswa. Kemudian PowerPoint-nya di-share materi oleh dosen sehari sebelum kegiatan belajar mengajar. Kemudian media selanjutnya Zoom meeting jika diperlukan. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan yang dinilai adalah proses perkuliahan. Kehadiran sebesar 10%, keaktifan dalam diskusi sebesar 15%, ketepatan menjawab pertanyaan atau menyanggah 10%,
mengumpulkan tugas sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 25%. Semuanya nilai ini akan dikalkulasikan dalam bentuk rank nilai sehingga mendapatkan skor. Skor A 80 sampai 100, nilai B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D 50 sampai 59, E 0 sampai 49. Selanjutnya video proses pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semua. Sore. Makan siang. Siang. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dulu. Terima kasih. Oke, kita masuk ke materi kita pada hari ini. Mengenai mengimplementasikan rasa kesatuan dan kesatuan antar sesama. Nah, sebelum kita mulai, kita menjadi kembali materi kita yang lalu. Nah, mungkin kalian masih ingat ya? Oke, masih Pak. Di situ ada gambar. Gambarnya seorang tentara mengisi sini. Nah, kira-kira itu materi apa? Ada kewajiban. Nah, yang mana ya? Oke, coba bilang cepat. Oke, tenaga. Itu kewajiban Pak Frans, kita harus mengisi bensin terlebih dahulu. Jadi kemudian nanti hak kita akan bisa diantarkan ke tempat tujuan. Oke, jadi kita isi bensin dulu, baru kalian diantarnya kemana kalian inginkan. Berarti kewajiban mengisi bensin, hak kalian diantar kemana yang kalian inginkan. Jadi kewajiban materi. Oke ya, siap ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi sekarang, integrasi nasional. Jadi tujuan pembelajaran integrasi nasional ini adalah pertama, mahasiswa mampu menganalisis makna integrasi nasional. Yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan jenis integrasi nasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menemukan integrasi ekonomi di bidang perpajakan sebagai upaya penataan pembangunan. Nah, terakhir, mahasiswa mampu mengungkapkan pendapatnya integrasi nasional dan disintegrasi. Nah, materi kita. Oke. Nah, pernah kalian melihat gambar ini? Pernah. Di mana kalian? Di depan pembangunan. Rumah siapa? Rumah saya dulu. Oke. Rumahnya fondasi ya? Ya. Nah, kira-kira rumus apa saja yang ada dalam fondasi? Coba angkat tangan siapa? Rumus apa saja? Nah, baik, saya ingin menjawab. Di dalam fondasi itu terdapat beberapa unsur. Pertama, ada semen, ada batu, ada air, dan itu diaduk, disatu ratakan supaya menjadi satu bagian yang kokoh di satu kesatuan. Oke, bagus ya. Ya. Oke, tadi kira-kira unsur yang tadi sama atau beda? Berbeda-beda. Berbeda. Ada pasir, ada semen, ada batu. Nah, kira-kira bayangkan batunya semuanya. Jadi fondasi tadi. Tidak. Atau semen semuanya. Jadi fondasi tadi. Tidak. Atau air semuanya. Tidak bisa. Makanya disatukan yang beda disatu. Nah, begitu juga di Indonesia. Ada yang kulit putih, rasnya yang berbeda, agamanya yang berbeda, apalagi Ada budaya, budaya yang berbeda, bahasa. bahasa yang berbeda, tapi disatukan menjadi kekuatannya. Ya. Coba bayangkan antar agama itu terjadi permusuhan, menjadi kekuatan atau pembangunan kali ya? Tidak. Jadi ketika dibangun perbedaan itu, maka kita akan bangkit mudah Indonesia ini aman. Amin. Oke. Nah, coba ya orang pegang tangan itu buat ya, karena dia tidak. Nah, itu adalah gambar dari tangan kita. Nah, coba angkat dari tangannya. Ada yang sama panjang nggak di tangannya? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke. Kalau ada yang sama panjang, perlu tangan. Jadi dia berbeda, tapi dia itu bisa mengungkap
Tapi kalau dia salah panjang, coba menjawab. Susah. Ya. Makanya Tuhan memberikan kita beda. Ya. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang tidak. Dan kita satukan menjadi kekuatannya. Seperti itu juga bisa untuk mengajak orang, mengangkat barang. Coba dengan polanya. Nah, saya gambarkan Pancasila. Oke. Saya katakan Pancasila itu sila yang pertama, Yang Maha Esa di jempol. Ya. Kemudian di manusia di sebelah kanan telunjuknya, satu di tengah pergerakan itu digambar mata yang itu. Kemudian di Riki keadilan bagi seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan saya, Tuhan Yang Maha Esa itu berapa agama yang ada di dalam? 6. Nah, ada 6. Ya. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Konghucu. oke, 6-6-nya itu berbeda kan? Berbeda. Tujuannya sama. Sama-sama kebaikan. Ya. Nah, kalau kalian dengan ceramah di masjid, itu yang dibentuk adalah Hati. Nah, kalau ada yang non-muslim, ada yang muslim. Tidak. Nah, kalau ada yang muslim, yang dibentuk adalah hati. Hati juga. Sama kan? Ada yang Konghucu hati juga kan? Iya. Kuncinya adalah hati di jempol itu. Yes. Ketika ada hati, rasa kemanusiaan pasti Ada. Ketika ada hati, rasa kesatuan pasti ada. Sampai dengan keadilan, ketika ada hati, rasa keadilan pasti ada. Tapi kalau tidak punya hati, maka keadilan tidak ada. Jadi kalau ada kalian korupsi di Indonesia ini, mengambil hak orang miskin, berarti hatinya yang tidak ada. Makanya jempolnya dipatahkan. Coba patahkan jempolnya. Bisa. Nggak mau ya? Jadi kalau dipatahkan, memang dia jadinya. Ya. Oke, jadi kuncinya adalah jempolnya. Dia pendek memang, tapi dia berpengaruh terhadap yang lainnya. Apakah itu integrasi? Benar enggak? Pernah. Nah, ini adalah integrasi. Integrasi adalah pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Ini tadi yang berbeda disatukan. Yang ini satukan yang ini. Nah, kalau kebalikannya disintegrasi bisa. Kalau ada yang berpisah, berarti semuanya Disintegrasi. kalau ada yang menyatu, berarti namanya integrasi. Ini ya, menyatu pembaharuan. Ya. Oke, kita lanjut. Integrasi sosial dikatakan berhasil apabila pertama saling mengisi kebutuhan, tidak saling merintangi. Kedua, konsensus kesepakatan. Ketiga, aturan yang tidak berubah-ubah. Nah, ketika kita saling membutuhkan, baru kita mau kemana dengan orang. Itu yang terjadi faktanya. Makanya saling membutuhkan, baru terjadi integrasi. Nah, kalau ada yang berkelahi, disintegrasi. Kan dia tidak saling membutuhkan. Makanya mereka orang ini karena tidak betul lagi orang itu. Ya, kayak kemudian konsensus kesepakatan. Konsensus kesepakatan menjadi kesepakatan, baru orang itu menyatu. Tapi kalau nggak terjadi kesepakatan, dia akan disintegrasi. Apalagi aturan yang Konsisten. dia harus konsisten. Coba lihat contoh itu. Dari dulu sampai sekarang besarnya segitu saja. Ya. Ya. Coba dibesar, masuk lebih lagi. Enggak. Begitu, ketika dia konsisten sudah saat itu saja selamanya, dia akan nyatu terus. Pernah kali ini faktor penyebab integrasi. Pernah. Pertama, faktor penyebab integrasi itu rasa senasib Dan perjuangan. Nah, yang diakibatkan oleh faktor-faktor Sejarah Indonesia. Kita tahu bahwasannya Indonesia itu pernah Jajah. dijajah. Karena kita dijajah, makanya kita memperjuangkan Indonesia yang sampai dia kembali. Makanya itu membuat kita mendorong kita ingin bersatu. Akhirnya menjadi kekuatan. Nah, selanjutnya adanya ideologi nasional. Jadi seperti yang tadi, yang seperti dari tadi, ideologinya dia itu berbeda, tapi karena tujuannya sama, makanya kita terdorong ini ingin bersatu. Kemudian ada lagi adanya sikap tekad dan keinginan kembali bersatu. Nah, kalau sudah ada tekad, pasti ada dorongan ingin bersatu. Kemudian apa lagi? Ancaman dan mulai. Nah, ketika ada ancaman, pasti kalian bersatu. Ya. Itu mendorongnya. Apalagi
faktor penghambatnya. Oke, kurangnya penghargaan terhadap pembentukan. Kalau nggak ada harganya, maka ya adalah tidak ada harganya. Akhirnya apa? Tidak terjadi integrasi. Apa lagi? Kurangnya toleransi batu, betulnya. Beda agama. Beda bahasa. Kalau nggak ada toleransi, Perang perpecahan. itu jadinya penghambat. Nah, mudah-mudahan Indonesia ini aman saja. Apalagi kurangnya kesadaran di dalam diri manusia. Kalau nggak ada kesadaran ya ingin bersatu. Jadi itulah jadinya berantakan di Indonesia ini. Karena ada keinginan mempunyai kesadaran, akhirnya ingin satu. Terakhir adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan tidak terhadap pembangunan. Nah, jalan sana dibangun, jalan sini tidak dibangun, terjadilah itu membuat. Maka muncul disintegrasi buat apa kita bayar pajak, kan gitu. Yang dibangun di sana tidak usah bayar pajak, ujungnya itu tidak. Terjadilah disintegrasi kembali. Oke, ada strategi tepat ya untuk integrasi. Pertama, akumulasi. Kedua, akumulasi. Ketiga, pluralis. Kalau kalian boleh pilih, yang mana yang pilih? Tiga sama tujuannya integrasi. Pluralis. Nah, kenapa kalian pilih itu? Karena Memberikan kesempatan pada semua perbedaan. Jadi memberikan kesempatan kepada semua untuk menjadi satu. yang berbeda itu sama saja ya. Ya. Jangan sampai yang lebih besar yang disamakan. Itu contohnya asimilasi. Dia sama-sama itu ingin integrasi, asimilasi juga, akulasi juga, pluralis juga. Tapi bedanya apa? Ada yang tahu bedanya? Tahu. Asimilasi apa? Asimilasi itu adalah menyatukan masyarakat, tapi dia menghilangkan budaya salah satu budaya. Menghilangkan salah satu budaya yang dominan atau yang tidak? Yang dominan. Yang tidaknya yang dominan. Yang tidak dominan itu Al-Quran. Yang dominannya yang unggul. Akhirnya apa? Budaya yang tidak itu hilang, nggak muncul lagi. Kalau yang akulasi tidak, dia belum mundur ya. Tapi masih tampak budaya dua-duanya, budaya Jawa, Bali masih kelihatan. Jadi ada perbedaan. Jadi sama-sama integrasi, perbedaannya itu tampak dengan tidak tampak. Yang tampak itu adalah akulasi, yang masing-masing. Yang dominan yang diambil. Tidak tampak yang masing-masing. Yang apa sih makna integrasi itu? Maknanya, jadi sebuah usaha untuk menentukan perbedaan yang berbeda menjadi satu, selaras relasi. Oke, nah ini ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit massa, integrasi individu. Saya mau nanya saja, saya kan sudah masuk semalam itu. Integrasi elit massa itu apa? Integrasi antara pemerintah dan masyarakat. Integrasi antara Pemerintah dan masyarakat. Oke. Pemerintah bisa, penguasa bisa. Ya. Elit itu adalah penguasa atau pemerintah. Masa adalah masyarakat atau penduduk. Jadi ada hubungan pemerintah dengan penduduk. Ketika terjadi integrasi antara pemerintah dengan penduduk, akhirnya apa? Terjadilah pembangunan. Apa contohnya? Orang bayar Pajak. masyarakat bayar pajak. Pajak untuk apa? Untuk pembangunan. Jalan, rumah sakit, apa? Nah, coba kalau kalian nggak mau bayar pajak, apa jadi? Tidak ada pembangunan. Tidak ada pembangunan. Oke, apalagi integrasi bangsa. Bangsa itu dengan bangsa yang lain. Ketika terjadi integrasi bangsa itu, jadi apa ya? Menjadi satu kesatuan. Bangsa Indonesia. Saya tanya sedikit, apa bedanya bangsa dengan negara? Kalau bangsa, kalau negara itu ada sekumpulan dari bangsa-bangsa. Kalau bangsa itu adalah sekumpulan dari kelompok. Oke, kemudian kasih lah tangannya. Oke, lanjut ya. Integrasi wilayah. Nah, wilayah itu apa? Tempat. Integrasi wilayah berarti kalau integrasi wilayah berarti ada dua wilayah, ada tiga wilayah. Nah, kira-kira apanya yang terintegrasi? Persatuan wilayah. Wilayah yang satu membutuhkan wilayah Wilayah lain. Contohnya apa? Contohnya itu kayak Bungo sama Merangin, Pak. Terus Nah, mungkin soal
sawit saya. Ya, sawit misalnya. Ya, jadi itu adanya rasa saling membutuhkan, jadinya mereka adanya kesepakatan, jadinya timbullah integrasi. Integrasi wilayah. Ya, integrasi Seperti wilayah. itu ya. Tingkatan pun seperti itu. Titik dalam kita itu berbeda, semuanya ada sama. Di sini juga berbeda, ada yang sama. Jadi ketika saling membutuhkan, integrasi berlaku tadi yang buruk, yang jelek, gara-gara terjadi kesepakatan dan proses, akhirnya apa? Terintegrasi berlaku tadi yang buruk dengan yang bagus itu. Nah, ikat dengan mungkin ada yang namanya kawinan atau apa. Iya. Oke, kita lanjutkan sedikit. Ini materi integrasi ekonomi di bidang perpajakan sebagai upaya pemerataan keuangan. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Pemerataan ekonomi mengapa dibutuhkan? Ada kesenjangan ekonomi. Karena ada kesenjangan. Kira-kira kesenjangan ekonomi itu terjadi gara-gara apa? Korupsi. Korupsi. Apakah karena pilih kasih? Mungkin. Mungkin ya, bisa jadi ya. Jadi kesenjangan itu teman-teman keluarganya itu yang diberikan bantuan BLT misalnya. Iya. Yang miskin benar-benar miskin nggak dikasih, terjadi kesenjangan. Nah itu juga menunjukkan konflik. Pernah pasti ada terjadi di kampung kali ya. Pernah. Ya, sering banget. Sering. Oke. Nah, kedua yang rumah itu, nah, rumah yang bagus, rumah yang jelek terjadi kesenjangan. Nah, apalagi ini orang banyak dia satu, tapi karena dia punya uang, orang banyak itu kalah sama dia. Ada power money. Nah, itu loh faktanya sekarang ini. Berarti terjadi kesenjangan. Oke, ini apa? Orang bayar pajak. Siapa yang pernah ini? Belum banyak kesenjangan. Mas Rudi pernah? Pernah bayar. Pernah bayar? Pernah terima uangnya? Pengen Pernah. Nah, oke. Pajak kita bayar, uangnya kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Enggak, karena ke pemerintah. Oke, uangnya untuk apa? Tahu ya? Bayar tahunan. Kita bayar, kita terima. Apa yang kita terima? Jalan. Di dalam area sekolah itu, Sembako. ini dari sini uangnya. Iya. Pajak. Kalau ada orang tuanya PNS, ada di sini ya uangnya. Apa lagi? Puskesmas. Iya. Rumah sakit. Rumah sakit umum. Sekolah. Bansos. Dari sini uangnya. Ya. Rasanya apa? Orang itu pulang ke ini. Nah kira-kira gara-gara apa? Pak Gilang? Karena dari kewajibannya tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya. Kewajibannya kita bayar pajak, kita bayar, tetapi haknya di mana pembangunan itu tidak dirasakan atau tidak dibangun di tempat tersebut. Tidak dibangun. Oke, ada yang lain? Ada yang belum nampaknya? Oke, ada? Tidak ada. Oke, lanjut. Kita sudah bayar pajak. Ternyata pertama uangnya sudah dikorupsi. Jalan di rumah kita belum diaspal. Ya. Rumah sakit tidak ada. Ya. BPJS itu tidak ada. Kita sudah bayar. Ya. Oke, maka ya seperti itu korupsi di mana-mana tidak mendapatkan haknya. Mereka itu ingin menuntut, tapi itu adalah menuntut dengan cara yang salah, benar? Salah. Kenapa tadi cara salah? Merusak ya, sarana prasarana. Merusak sarana dan prasarana. Oke, prasarana kita yang dibikin pakai uang pajak. Ya. Kalau merusak itu fasilitas yang rugi kita Ya. harusnya untuk mengejar di sana Jadi untuk memperbaiki yang dirusak. untuk memperbaiki yang Dirusak. yang rugi siapa? Kita. Jadi jangan sampai seperti itu demo yang 15-an. Oke, nah, ini adalah bentuk integrasi yang tadi asimilasi, akomodasi, koordinasi dan Koordinasi kerjasama. nah itulah kunci untuk terjadinya Ya, integrasi. Integrasi. Tapi di dalam itu ada 3 yang tadi, singkat ya, saling membutuhkan, Ya. konsisten, Konsisten. aturannya tidak berubah, Berubah. lalu terjadi integrasi. Oke, saya mengajak kalian ke di Indonesia. Jadi kalau bagi yang belum pernah ke Indonesia, oke saya gambarnya. Ya. Yang agak benar. Karena sudah menghayal kalian sana. Gambarnya. Pertama kalian itu pergi ke mana? Ke Maluku. kemudian ke Riau, pindah ke Papua, pindah ke Aceh, pindah ke Makassar, Makassar. pindah ke Kalimantan. Minahasa. Bali. Yogyakarta. Sumatera Barat. Timur. Timur. coba ada gambarnya pindah
semua kan. Ya. Itu kayanya Indonesia. Daerah mana yang mengarah ke disintegrasi? Daerah Yang mana? yang nomor 3 sama nomor 4. Nomor 4. Ya. Bukan nomor 4. Aceh. Aceh, Pak. Oke. Itu kata yang ini sama. Yang mengarah ke disintegrasi. Yang mengarah kepada disintegrasi. Nomor 3 sama nomor 11. Nomor 3 sama nomor 11. Itu kata seperti ini. Oke. Jadi disintegrasi itu adalah tadi apa? Perpecahan. Nah, kira-kira yang mengarah ke perpecahan daerah mana yang mau pisah? Yang nomor 3 dan nomor 4. Itu daerah Papua. Ya. Kemudian Yang kemudian Aceh. Aceh. Makanya ada kata Aceh merdeka. Ya. Ingin apa? Ingin merdeka. Ingin merdeka, ingin pisah. Kenapa dia pisah? Karena apa? Karena ada hak dan kewajiban yang tidak. Karena ada haknya yang tidak terpenuhi. Iya. Dan kemudian ada terjadi keinginannya yang tidak terkabulkan. Ya. Tapi di Indonesia kenal dengan pulau-pulau. Ternyata pulau hilang. Di Papua aja kan bagus. Ya banyak kan mestinya. Nah sekarang saya tanya, yang sudah lepas itu kira-kira yang mana? Nomor 11. Apa ya? Timur Timur. Oke, timur sudah lepas. Ya. Berarti sudah terjadi Disintegrasi. Oke, saya belajar ya. Jadi kita dari materi yang kita tadi, siapa yang bisa menyebutkan salah satunya yang singkat materinya? Saya menanya kepada Sri, ya. Oke, Sri. Pertanyaan ini, apa saat integrasi berhasil? Ada 3, Pak. Apa? Adanya rasa saling membutuhkan. Yang kedua itu kesepakatan. Kesepakatan. Yang ketiga itu adalah konsisten. Konsisten. Oke, pertama tadi saling membutuhkan. Kedua, Kesepakatan. ketiga. Konsisten. Peraturannya dia 2, Pak. Jadi 3 itu yang paling penting. Kalau tidak terjadi tiga itu, nah siap-siap saja terjadi disintegrasi. Nah, saya berharap itu kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai terjadi disintegrasi, perpisahan, pertengkaran, perkelahian. Itu kira-kira yang 3 tadi yang kalian langgar. Dan kalau kalian laksanakan yang 3 tadi, insya Allah akan terjadi Integrasi. tidak akan terjadi pembunuhan, perkelahian, dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya lakukan dari kalian. Oke, itu saja. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada. Oke, itulah materi kita. Harapannya kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai hal buruk terjadi sehingga Indonesia ini semakin lama semakin pecah. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, integrasi itu penting gunanya untuk membangun Indonesia. Semakin banyak kita terintegrasi bersama sama Merauke, maka jadi membangun. Oke, itu gambaran. Oke, mungkin itu saja. Kita cukupkan sampai di sini. Itu dengan mengucapkan lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.